Shalom, ketemu lagi bersama saya BKN PDT Ivan Riyandi Purba ya. Oke para pemirsa Marketplace, saat ini saya ada di Kota Binjai, pasti depan rumah saya. Ini kebetulan saya lagi nanam, ada jagung ya, ada timun juga, ada kunyit dan ada beberapa jahe. Oke, pada kesempatan kali ini saya hanya ingin menyampaikan kepada para umat Kristen di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, pada event kali ini, yaitu perayaan Hari Jumat Agung dan Hari Minggu besok ya, Paskah, kita bersama merayakan Paskah. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, kenapa harus ada yang namanya kelahiran, kenapa harus ada yang namanya kematian, dan kenapa harus ada kebangkitan? Pada kesempatan ini saya ingin membahas ada 4 tujuan ya Allah pencipta langit dan bumi ya, yaitu Yesus, Tuhan yang umat Kristiani sembah, umat Katolik, umat Advent yang kita sembah, menjadi manusia. Ada 4 tujuan ya, yang saya baca dari Alkitab secara intinya, garis merahnya ya para pemirsa, ada 4 tujuan mengapa Allah pencipta langit dan bumi datang menjadi manusia, lahir, mati, dan bangkit di hari ketiga, dan naik ke surga, kembali ke tahtanya. Ada 4 yang saya catat. Yang pertama adalah, mari kita catat, kenapa Tuhan Allah pencipta langit dan bumi menjadi manusia. Pertama adalah Ia ingin menyatakan kepada kita semua bahwasanya Dia adalah Tuhan itu. Yesus adalah Allah pencipta langit dan bumi yang dimaksud oleh Abraham, Ishak, dan Yakub hingga garis keturunannya saat ini, yaitu kita dan generasi kita selanjutnya. Itu hal yang pertama, bahwasanya Allah ingin menyatakan bahwasanya Dialah Allah pencipta langit dan bumi itu. Yesus adalah Allah pencipta langit dan bumi. Nah, yang kedua adalah mengapa Allah menjadi manusia, yaitu bahwasanya Dia ingin menebus dosa umat manusia, yaitu menyelamatkan kita melalui proses penyaliban. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah mengapa Allah menjadi manusia, bahwasanya Dia ingin memberikan teladan kepada kita, bagaimana cara hidup, bagaimana cara kita untuk berhubungan kepada sesama manusia, bagaimana caranya kita berhubungan kepada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi tersebut, dan bagaimana kita berusaha untuk menguasai bumi ini ya. Yang ketiga adalah Dia ingin memberikan teladan. Contohnya adalah, teladan yang diberikannya adalah hal berpuasa ya. Yesus Allah pencipta langit dan bumi itu memberikan teladan kepada kita tentang hal berpuasa. Dia memberikan teladan kepada kita selama 40 hari 40 malam dia berpuasa ya. Bukan hanya itu saja. Nah, ketika Yesus Allah pencipta langit dan bumi itu mau disalibkan, Dia berdoa di Taman Getsemani. Ya Allah, ya Bapa, Yesus berkata ketika Dia menjadi manusia, kiranya laluilah cawan ini daripadaku. Jadi dari kejadian ini Allah ingin memberikan teladan bahwasanya ketika kita sebagai manusia, ketika Allah Yesus sebagai manusia pada saat itu ingin memberikan teladan kepada kita ya, bahwasanya ketika kita menghadapi masalah seberat apapun,
Mari kita berikan, kita angkat tangan kepada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi tersebut, yaitu Yesus itu. Ya, kita berikan hidup kita, berserah kepada Tuhan, minta pertolongannya. Hal itu yang Tuhan memberikan teladan kepada kita. Ya. Nah, yang keempat adalah apa tujuannya? Yaitu supaya Yesus, Allah itu sendiri, memerintahkan kepada kita untuk pergi menjadikan semua bangsa muridku. Kenapa Tuhan memerintahkan hal seperti itu? Karena sejak Adam dan Hawa, ya, manusia telah jatuh dalam dosa dan telah jauh dari kemuliaan Tuhan, dan kita jauh dari Tuhan. Itu makanya hal yang keempat, tujuan Tuhan, yaitu memerintahkan kepada kita, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Artinya apa? Supaya kita membawa kembali semua umat ciptaan Tuhan, umat manusia, teman-teman kita, saudara kita, ya, sahabat kita, mari kita ajak, ya, kita ajarkan semua apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Mari kita jadikan mereka semua murid Kristus. Oke, demikian yang bisa sampaikan kepada kita pada kesempatan kali ini. Mari kita merayakan Jumat Agung dan Paskah di dalam hikmat daripada Tuhan. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu Allah pencipta langit bumi itu sendiri, yang telah menjadi manusia. Allah itu tidak tiga, tetapi Allah telah menjadi manusia. Dia bukan tiga, dia bukan dua, tapi dia satu. Ya, Yesus itulah Allah pencipta langit dan bumi yang telah menjadi manusia. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Mari sebarkan video ini kepada saudara-saudaramu. Sebarkan video ini dan bantu like dan subscribe supaya banyak orang diberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.